Pembalap Ducati Marc Marquez mengakui dirinya menjadi rider paling beruntung di Silverstone, Inggris. Setelah dirinya mendapatkan podium tempat ketiga di bawah Johann Zarco dan Marco Bezzecchi yang juara. Tak hanya dirinya, adiknya sendiri, Alex Marquez, juga diuntungkan dalam balapan di Silverstone yang diulang lagi setelah bendera merah dikibarkan pada leg kedua. Sesaat setelah mereka berdua terjatuh. Hari ini keluarga Marquez adalah keluarga yang paling beruntung, kata Marquez dalam konferensi pers pasca balapan. Start Marquez pada balapan pertama sangat baik. Ia memimpin lebih awal setelah saudaranya, Alex, mengalami kecelakaan di tikungan pertama, dan memperlebar keunggulannya menjadi lebih dari 1 detik pada pertengahan lap kedua, sebelum kemudian ia mengalami kecelakaan di tikungan ke-11. Balapan kedua kemudian dimainkan dengan 19 lap, berkurang 1 lap dari semula. Marquez sempat tercecer ke posisi 9. Namun pada akhirnya ia berhasil mengamankan tempat ketiga setelah mengalahkan Franco Morbidelli. Saya cukup marah. Perasaan di balapan pertama sungguh luar biasa, kata Marquez saat jatuh pada balapan pertama. Ketika ditanya apakah kesalahannya itu sama dengan apa yang ia lakukan di Austin atau Jerez, Marquez menolaknya. Itu kesalahan yang sama sekali berbeda. Hari ini karena angin kencang. Saya tidak melakukan hal yang aneh. Mungkin saya tidak memperhitungkan angin, ucap dia. Saya juga mengalami kecelakaan pada hari Jumat dengan ban depan sedang dan rasanya tidak enak. Tetapi saya tidak mempertimbangkan balapan dengan ban depan lunak. Karena gaya berkendara saya, tambah dia. Dari balapan pertama hingga kedua, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena ban. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena motor, lanjut dia. Podium ketiga di Silverstone sudah cukup membuat Marquez menjaga puncak klasemen sementara. Ia memimpin klasemen dengan 196 poin, unggul 24 poin dari Alex, dan 72 poin dari Francesco Bagnaia yang tak mendapatkan poin karena terjatuh. Di sisi lain, padahal, Marquez sukses memenangi 6 sprint berturut-turut pada tahun 2025. Namun kualifikasi yang sulit membuatnya kehilangan posisi baris depan untuk pertama kalinya tahun ini. Sementara itu, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengakui jarak jauh jadi kendala komunikasi antara pihaknya dan Jorge Martin dalam usaha memperbaiki hubungan. Seperti yang diketahui, Martin sempat mempertimbangkan hengkang dari Aprilia pada akhir MotoGP 2025 meski terikat kontrak 2 musim. Martin memang sempat dirumorkan ingin memakai klausul kontrak Aprilia, yang bisa melepasnya dari tahun kedua jika ia tak jadi salah satu kandidat juara dunia setelah seri Prancis. Padahal, ia tak bisa memperebutkan gelar karena dirundung cedera parah usai 3 kali kecelakaan hebat. Aprilia telah merilis pernyataan resmi untuk membantah rumor negosiasi dengan Martin untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Namun, Rivola tak memungkiri bahwa ketegangan Aprilia dan Martin sempat memanas akibat spekulasi media massa dan obrolan warganet di media sosial. Mengingat Martin sedang berada di Spanyol untuk menjalani masa pemulihan selagi Rivola dan kru Aprilia bepergian untuk menghadiri balapan, mereka pun terpisah jarak jauh. Alhasil, pembicaraan tatap muka sulit dilakukan, dan baru bisa terjadi ketika Martin pulih nanti. Yang pasti, itu, media sosial, bukan cara yang tepat. Akan selalu ada cara yang lebih baik untuk menemukan solusi, tetapi sulit ketika kedua pihak berjauhan. Ini situasi yang rumit. Namun, kami berusaha menyiapkan motor sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa dia bisa kembali, ujar Rivola. Rivola menyatakan bahwa Aprilia masih setia menanti Martin untuk kembali, dan menegaskan pihaknya lapang dada bersedia memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Namun, ia yakin bahwa hal ini hanya bisa terwujud jika Martin punya niatan yang sama. Saya akan katakan, mari kita lakukan satu hal dalam satu waktu. Pertama, kami perlu dia kembali dulu. Baru setelah itu memikirkan soal cara membangun kembali kepercayaan. Tutup Rivola. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez bicara soal insiden yang dialaminya di MotoGP Inggris 2025. Marc Marquez diketahui mengalami insiden saat melakukan balapan utama di MotoGP Inggris 2025. Ia sempat mengalami crash saat tengah berusaha bersaing bersama pembalap lain. Marquez dan motornya tergelincir meluncur keluar lintasan hingga menabrak balok yang ada di tepian lintasan. Terkait insiden tersebut, Marquez bercanda dengan mengatakan bahwa itu terasa seperti di waterpark. Rasanya seperti di waterpark, canda rider Ducati Lenovo Team ini dalam konferensi pers pasca balapan. Saya meluncur dan melihat dinding.
Saya tahu dinding itu empuk. Saat saya melihat dampaknya, Anda harus kuat. Itu terjadi setelah kecelakaan, tetapi momen ini tidak menakutkan. Anda tahu bahwa Anda akan berhenti. Motornya baik-baik saja untuk melanjutkan, hanya bagian depannya saja yang bermasalah. Lanjutnya, meski mengalami insiden crash, Marc Marquez terhitung beruntung. Karena tak lama setelah dia crash, red flag dikibarkan dan pembalap Ducati itu berkesempatan untuk kembali bergabung dengan balapan. Marquez sendiri mengakui bahwa dia sangat beruntung di hari Minggu kemarin. Saya adalah pembalap paling beruntung hari ini karena red flag memberikan saya kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu dimanfaatkan Marquez dengan baik. Pembalap Ducati itu berhasil meraih posisi podium dengan finish di tempat ketiga di belakang Marco Bezzecchi yang meraih kemenangan dan Johann Zarco yang menempati posisi kedua. Walau berhasil meraih podium, Marquez mengakui bahwa perasaannya tak enak di balapan kedua. Dari balapan pertama hingga kedua, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah masalah ban. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu adalah motornya. Saya tidak ingin mengatakan itu karena saya. Kami perlu menganalisisnya. Pada balapan pertama saya merasa baik. Pada balapan kedua, kami mengganti motor dan ban, dan baru saja mengalami kecelakaan, jadi mungkin saya lebih kaku dan motornya kurang berputar karena alasan ini. Saya harus memakluminya, terangnya. Di sisi lain, Marquez menyelamatkan wajah Ducati dengan merebut podium ketiga di MotoGP Inggris. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu finish di belakang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johann Zarco, LCR Honda. Sementara itu, hasil mengejutkan juga berhasil didapatkan Johann Zarco yang mampu mengamankan posisi runner-up pada balapan seri ke-7 ini. Hasil tersebut bahkan mampu membawa pembalap LCR Honda itu untuk mematahkan dominasi Ducati di peringkat 5 besar. Selain itu ini juga merupakan podium kedua beruntun yang berhasil didapatkan Zarco setelah sebelumnya di Grand Prix Prancis dia mampu keluar sebagai yang tercepat di sirkuit Le Mans. Hasil tersebut mampu mengantarkannya menembus peringkat 5 besar di bawah 4 pembalap Ducati dengan koleksi 97 poin. Zarco hanya terpaut 1 poin dari Franco Morbidelli yang berada di peringkat 4 dan unggul 9 poin dari Fabio Di Giannantonio di peringkat 5. Pemimpin klasemen sementara, Marc Marquez, sempat mengalami kecelakaan di awal balapan. Namun, pembalap pabrikan Ducati itu mampu bangkit untuk finish di urutan ketiga sekaligus memperbesar keunggulannya dari sang adik, Alex Marquez, yang finish di P5. Marc memimpin klasemen dengan koleksi total 196 poin atau unggul 24 poin dari Alex yang mengekor di peringkat 2. Francesco Bagnaia yang untuk pertama kalinya gagal finish masih bertengger di peringkat 3 dengan raihan 124 poin. Di sisi lain, MotoGP Silverstone kali ini benar-benar menghadirkan balapan yang penuh drama dan kejutan. Layaknya cerita di film Hollywood. Ada banyak momen seru seperti bendera merah, beberapa kecelakaan, serta strategi yang gak terduga. Pada akhirnya, Marco Bezzecchi berhasil bangkit dan menjuarai balapan dengan gemilang. Dia finish di depan Johann Zarco dan Marc Marquez, setelah para favorit sempat mengalami kesulitan. Awal balapan berjalan kurang mulus untuk dua saudara Marquez. Alex jatuh di tikungan pertama, dan tak lama kemudian Marc juga tergelincir karena kehilangan kendali di depan Ducati GP25 miliknya. Hasil berbeda yang didapat para pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Pada balapan sprint MotoGP Inggris 2025 mendapatkan komentar dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Marc Marquez melanjutkan tren positif dalam perburuan gelar juara dunia dengan kembali finish di posisi 3 besar meski belum maksimal. Posisi finish kedua yang diraih Marquez dalam balapan di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, Sabtu, 24 Mei 2025. Sebenarnya menghentikan rentetan 6 kemenangan di sprint musim ini. Namun, Marquez setidaknya mampu mendapatkan hasil maksimal di tengah kesulitan yang dialami sejak hari pertama MotoGP Inggris 2025. Di sisi lain, Francesco Bagnaia kembali mendapat hasil kurang memuaskan karena hanya finish ke-6 akibat ban yang aus lebih cepat. Marquez juga mengalaminya meski lebih terlambat. Baik Bagnaia maupun Marquez memakai kombinasi ban lunak yang lebih menggigit tetapi lebih cepat aus daripada ban medium atau keras. Menurut Gigi Dall'Igna, memasang ban lunak adalah opsi terbaik untuk balapan sprint MotoGP Inggris. Pada hari Jumat, kami mengevaluasi ban dengan baik, dan saya pikir ban lunak adalah yang tepat untuk sprint, kata Dall'Igna. Namun, besok, balapan, akan menjadi cerita yang berbeda. Dan ban medium bisa menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan, ujar Dall'Igna. Dall'Igna kemudian menyoroti tingkah Marquez yang terlihat langsung memeriksa kondisi ban depannya setelah sprint berakhir.
Menurut dalinya, gaya berkendara Marc Marquez memberi tekanan lebih besar terhadap ban sehingga dia kewalahan mengejar Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang menjadi pemenang. Kami tahu dia, Marc Marquez, akan kesulitan di tahap akhir, ucap dalinya. Karena gaya membalapnya, Marc lebih banyak menggunakan ban daripada Alex Marquez. Selain itu dia berada di belakangnya sepanjang balapan. Meski begitu, ban soft adalah pilihan yang tepat, ujarnya. Dalinya kemudian juga menyoroti penampilan Bagnaia yang masih belum menemukan perasaan bagus dengan motornya. Namun, dalinya akan sangat berhati-hati jika berbicara mengenai Bagnaia. Pria yang membawa Ducati keluar dari krisis itu menyadari bahwa tugasnya adalah memahami apa yang dialami oleh pembalap asal Chivasso, Italia. Saya belum berbicara dengan Pecco. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, kata dalinya. Sementara itu, pernyataan tegas diucapkan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, setelah balapan seri ke-7 MotoGP Inggris 2025. Ini bukan hanya soal situasinya yang kian mengenaskan. Francesco Bagnaia berusaha optimistis setelah hilang arah saat balapan MotoGP Inggris berlangsung di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, Minggu, 25 Mei 2025. Terjatuh karena mengalami selip ban di tikungan 7, Bagnaia menunjukkan gestur putus asa di pinggir lintasan setelah lanjutan badai prahara yang dialaminya sejak awal musim. Bagi juara MotoGP 2 kali itu, sulit untuk menjustifikasi kesulitannya dalam menggeber motor Ducati Desmosedici MotoGP 25, khususnya dengan hilangnya sensasi dengan bagian depan motor. Pasalnya, di sisi garasi lainnya dari tim Borgo Panigale, Marc Marquez selaku rekan setim dapat tampil terengginas hingga melakukan sapu bersih di 3 seri balap. Secerca harapan muncul bagi Bagnaia ketika Marquez akhirnya merasakan kesulitan yang sama pada seri balap MotoGP Inggris. Untuk pertama kalinya pada musim ini Marquez gagal merebut baris start terdepan dalam kualifikasi. Tren kemenangan pada balapan sprint juga terhenti di negeri Raja Charles. MotoGP Inggris juga menjadi seri pertama musim ini ketika Marquez gagal memenangi balapan ataupun sprint dalam sebuah akhir pekan. Situasinya tidak jauh lebih baik pada balapan utama. Marquez dan Bagnaia mengalami kesulitan dalam berbelok. Mereka bahkan sempat melebar bareng di tikungan 9 pada lap ketiga. Hanya saja si alien tetap menolak untuk menyalahkan si kuda besi dan lebih menekankan pentingnya untuk memperbaiki cara berkendaranya. Saat kita mencoba 3, 4 setelan yang berbeda dan masalahnya masih ada. Itu artinya kitalah yang jadi masalah, bukan motornya, ucapnya setelah cuma finish kedua di sprint. Pembalap Ducati, Marc Marquez, menggambarkan sesi balapan utama MotoGP Inggris 2025 dengan sebuah kata setelah dia berhasil meraih podium ketiga. MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung di sirkuit Silverstone, Minggu, 25 Mei 2025, berjalan dengan dramatis di mana kesialan sempat menimpa Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut mengawali sesi selama 20 putaran ini dari posisi keempat dan berhasil memperbaiki posisinya di awal lomba. Marquez sempat merangsek ke posisi terdepan pada lap pertama dan bersaing ketat melawan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha sebagai pole sitter. Akan tetapi, Marquez harus mengalami crash ketika lomba memasuki putaran kedua. Balapan pun dihentikan dengan adanya red flag karena tumpahan oli di tengah lintasan. Kesempatan kedua didapatkan Marquez untuk bergabung lagi. Ya, Marquez dan rider yang crash sebelumnya seperti Alex Marquez, Gresini Racing, Franco Morbidelli, VR46, dan Aleix Espargaro, Honda, diperbolehkan mengaspal lagi. Mereka tampil kembali di lintasan lantaran lomba belum genap berjalan 3 putaran saat red flag dikibarkan. Pada kesempatan kedua, perjuangan Marquez kian berat di mana dia sempat terlempar jauh sebelum akhirnya bisa bangkit secara perlahan. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut naik satu tingkat demi satu tingkat untuk memperbaiki posisinya hingga akhir lomba. Marquez pun akhirnya berhasil merebut podium ketiga dengan tidak mudah usai memenangi persaingan sengit melawan Morbidelli hingga di depan garis finish. Pembalap berusia 32 tahun tersebut hanya kalah dari Marco Bezzecchi, Aprilia, sebagai pemenang dan Johan Zarco, LCR Honda, yang finish di tempat kedua. Walau mendapatkan finish di podium ketiga, hasil ini cukup untuk membawa Marquez semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara. Saat tiba di Parc Ferme usai menjalani balapan MotoGP Inggris 2025, Marquez langsung mengutarakan apa yang dia rasakan sepanjang lomba kali ini. Bagi rider yang identik dengan nomor 93 tersebut, dia merasa seperti tertimpa durian alias beruntun karena masih bisa mendapatkan podium.
Hal itu cukup berasalan mengingat Marquez mengalami kesialan pada balapan pertama di mana saat dia sedang menduduki posisi terdepan. Sementara itu, Maverick Vinales membayar mahal atas kurangnya pengalamannya dengan KTM di lintasan cengkeraman rendah seperti Silverstone dan hanya mampu menempati posisi ke-13 dalam balapan sprint. Ini bukan akhir pekan yang mudah bagi Maverick Vinales, maupun bagi KTM. Hal ini terbukti pada hari Jumat, ketika tidak ada satupun pembalap yang bermarkas di Matigoven yang berhasil menembus 10 besar dalam latihan, dan hari Sabtu ini, ketika mereka semua gagal lolos di Q1. Pedro Acosta mampu memperbaiki situasi dengan finish di posisi ke-8 dalam lomba sprint dan meraup 2 poin. Tetapi keadaan memburuk bagi Maverick Vinales, yang telah menjadi acuan bersama KTM dalam beberapa lomba terakhir. Pembalap Spanyol itu hanya berhasil lolos di posisi ke-18 setelah RC16 yang dikendarainya berhenti di saat-saat terakhir kualifikasi karena masalah teknis. Dan pada lomba jarak pendek ia mampu mengejar ketertinggalan, namun hanya sampai posisi ke-13. Menjelaskan apa yang terjadi padanya, pria kelahiran Rosis itu berkomentar bahwa ia masih perlu memahami bagaimana motor barunya menangani kondisi cengkeraman rendah di Silverstone. Saya pikir kami berada di trek dengan cengkeraman yang sangat rendah, dan kami belum siap untuk kondisi ini. Jadi, ini adalah akhir pekan yang baik untuk belajar dan meningkatkan kemampuan, baik dari segi perasaan maupun motor. Meski begitu, saya merasa cukup kuat dalam sprint, terutama dari putaran ke-6 atau ke-7 dan seterusnya. Saya mendekati kelompok terdepan, hingga ke posisi ke-7, jadi kami mengejar mereka. Namun, kami kurang pengalaman, jadi kami harus bersabar dan terus bekerja keras. Akan tetapi, sementara Vinales memohon kesabaran, Acosta menegaskan bahwa tanggapan mendesak dari KTM diperlukan. Ketika ditanya tentang perbedaan pendapat ini, Vinales menilai hal ini sebagai berikut. Saya rasa ini adalah waktu yang berbeda, tentu saja. Marc Marquez, dalam kondisi paling kritisnya, menyesali kesalahan yang menyebabkan kecelakaannya pada balapan pertama di Silverstone dan mengakui keberuntungannya dengan bendera merah yang memungkinkannya untuk memulai kembali balapan. Kedua Marquez menjadi favorit untuk bertarung satu sama lain demi meraih kemenangan di Inggris Raya, dan keduanya berakhir terguling di tanah pada tahap awal perlombaan, yang diadakan dalam kondisi sangat sulit, dengan lintasan dingin dan angin kencang yang tidak dapat diprediksi. Itulah yang membuat Marc Marquez terjatuh, sesaat sebelum petugas mengibarkan bendera merah dan menetralisir balapan, akibat tumpahan oli di aspal yang dilakukan Ducati milik Franco Morbidelli. Fakta bahwa 3 putaran pertama belum selesai memungkinkan semua pembalap, termasuk mereka yang terlibat dalam kecelakaan, untuk kembali ke grid start dengan sepeda motor kedua. Sebuah keberuntungan bagi pemimpin Piala Dunia, yang kembali dengan jauh lebih hati-hati dan tidak pernah mampu bangkit kembali dalam pertarungan untuk meraih kemenangan. Seolah rasa takut yang dialaminya belum cukup, memilih ban depan berukuran sedang semakin membantunya untuk tidak terbawa suasana. Pertarungan terakhir dengan Morbidelli memungkinkan dia naik ke podium ketiga dan memperlebar keunggulannya di puncak klasemen. Selisihnya, saat ini, adalah 24 poin dari saudaranya, Alex Marquez, yang finish kelima, dan 72 poin dari Pecco Bagnaia, yang mengalami kecelakaan, yang berada di posisi ketiga. Saya tidak senang hari ini karena mereka menyelamatkan saya, baik saya maupun saudara saya. Saya gagal lagi, simpul Marquez, sangat serius meskipun telah memperlebar selisih poin yang memisahkannya dari para pengejarnya. Mengenai jatuhnya sepeda, pebalap dari Cervera, Lleida, menunjuk langsung ke arah angin. Embusan angin yang sangat kencang datang ke arah saya, dan ketika saya melepaskan rem, angin itu mendorong saya keluar, katanya, dan bersikeras lagi untuk memaksa dirinya menghindari jenis kesalahan ini. Hari ini adalah salah satu hari ketika saya tidak ingin mengendarai sepeda. Saya harus menemukan konsistensi itu. Tanpa melebih-lebihkan, saya sudah di sana, jadi saya harus mengendalikan perasaan itu. Sementara itu, setelah kemenangannya di Le Mans, Johann Zarco kembali meraih podium yang sangat terpuji di Silverstone dengan memilih strategi yang tepat. Para ahli strategi dari LCR dan tim tinju Johann Zarco memperoleh penghasilan yang sangat baik akhir-akhir ini. Jika pembalap Prancis itu menang 2 minggu lalu di kandang sendiri di Le Mans dengan memilih ban yang tepat, hari Minggu ini di Silverstone pilihan sukses lainnya dari kompon Michelin memberinya tempat kedua yang lebih dari sekadar tempat yang dapat dipercaya, di belakang Marco Bezzecchi. Pembalap kelahiran Ken itu merupakan salah satu yang memilih menggunakan ban depan lunak. Begitu pula sang pemenang, Fabio Quartararo, hingga ia mengalami masalah teknis. Dengan demikian, mereka menemukan keuntungan atas mereka yang mengendarai kompon sedang.
yang menderita baik sebelum bendera merah yang disebabkan oleh oli yang tertinggal di lintasan oleh sepeda Franco Morbidelli maupun sesudahnya, karena kondisi lintasan yang dingin dan berangin. Dengan cara ini, Zarco muncul sebagai salah satu yang terkuat, merebut posisi sejak awal dan memanfaatkan masalah yang dihadapi pembalap lain untuk finish kedua, meskipun harus berhadapan dengan ban depan yang sangat aus di putaran terakhir. Dengan demikian, ia menjadi pembalap Honda pertama yang meraih 2 podium berturut-turut sejak Marquez pada 2021. Saya tidak percaya. Itu adalah perlombaan yang sangat istimewa, kata Lima. Sungguh fantastis bisa melakukan putaran kedua. Karena pada putaran pertama saya perlu mengatur kecepatan, tetapi saya ingin mengendalikan ban belakang, dan sisanya berjalan sangat kuat.